Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukina Maharani Poli dengan NIM 1911005. Baiklah, saya akan sedikit memberikan tanggapan tentang dualisme hukum agraria. Pada masa sebelumnya berlakunya UU PA, hukum tanah di Indonesia masih terkandung corak dualisme di mana peraturan-peraturan agraria terdiri dari peraturan-peraturan yang bersumber pada hukum adat, atau disebut hukum yang sudah lama melekat di masyarakat Indonesia. Dan hukum barat, hukum pemerintahan kolonial Belanda. Masyarakat pribumi tunduk pada hukum barat dan hukum adat, sedangkan pemerintah kolonial Belanda tidak memperdulikan hukum adat yang sudah turun-temurun di masyarakat Indonesia. Dualisme dalam hukum tanah bukan disebabkan karena para pemegang hak atas tanah, melainkan karena perbedaan hukum yang berlaku terhadap tanahnya. Tanah dalam hukum Indonesia mempunyai status dan kedudukan hukum sendiri, terlepas dari status hukum subjek yang mempunyainya. Di samping itu, dualisme hukum tanah juga menimbulkan berbagai masalah hukum antar golongan yang serba sulit. Sehubungan dengan adanya juga dualisme dalam hukum perdata, sejalan dengan KUHP Perdata, maka hukum tanah barat yang konsepsinya berlandaskan individual liberalisme dengan kebebasan berusaha dan bersaing yang sekedar dibatasi menurut keperluan sesuai pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan kenegaraan pihak yang berkuasa negara yang bersangkutan. Hal tersebut bertentangan dengan konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional yang tersirat dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, kelangsungan berlakunya hukum tanah barat tersebut tidak dapat dibenarkan, meskipun bentuknya yang tertulis dan dapat digunakan sebagai sarana yang efektif dalam usaha menjamin kepastian hukum di bidang pertahanan. Orientasi kebijakan pertahanan pada zaman Belanda dalam mengatur pemilikan penguasaan tanah lebih memberikan prioritas atau peluang terhadap warga negara Belanda dan warga negara asing, atau disebut dengan WNA, serta badan hukum Belanda dan badan hukum asing lainnya daripada kepada penduduk pribumi. Maksud dan tujuannya agar tanah-tanah di Indonesia biasanya dimanfaatkan untuk membangun industri dan pertambangan. Kemudian tujuan yang mendasar untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemerintah Belanda. Sekian, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.